Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 37. Melanjutkan cerita sebelumnya. Fang Zixi menatap Tan Yun, matanya bertepuk tangan. Dao Kun memuji pemahaman 4 keterampilan Anda. Pemilik istana ini berharap Anda dapat menggunakan hati Anda untuk memahami 4 rahasia keterampilan dan 4 pengalaman keterampilan yang ditinggalkan oleh wakil istana Master Xin. Di masa depan, itu akan bersinar terang dalam 4 keterampilan dan 1 perjalanan. Murid-murid, ingat instruksi dari Tuan Istana. Tan Yun mengangguk. Ya, Fang Zixi berkata, Tuan Istana ada urusan lain, jika tidak ada lagi, Anda dapat mundur. Adapun atribut api dan api atribut es, Tuan Istana ini tidak memilikinya di tangannya, dan seseorang akan mengirimkannya kepadamu di masa depan. Semuanya tunduk pada pengaturan Tuan Istana. Tan Yun berkata, lalu bertanya, Tuan Istana, di mana alun-alun dari domain bintang manusia? Murid itu ingin membeli beberapa sumber daya kultivasi. Fang Zixi berkata, setelah meninggalkan istana, dengan basis kultivasi tingkat 5 ranah Raja Leluhur Anda, terbang ke timur selama 3 bulan dan Anda akan tiba di kota Tianmenfang. Alun-alun ini dibangun di atas bintang Tianmen, dan ini adalah alun-alun terbesar di kuil Tianmen saya. Murid itu mengerti, muridnya pensiun. Setelah Tan Yun menjawab, ketika dia keluar dari bangunan kuno, seberkas cahaya terbang keluar dari bangunan kuno dan berubah menjadi jimat dari kehampaan di depan Tan Yun. Itu adalah jimat leluhur tak terlihat dalam jimat Tao tingkat rendah yang disempurnakan oleh Tan Yun. Setelah memakasi jimat tak terlihat, Tan Yun atas inisiatifnya sendiri melompat ke langit dan menembak ke arah langit timur. Setelah Tan Yun pergi, Fang Zixi melangkah keluar dari bangunan kuno selangkah demi selangkah. Melihat kembali ke aula besar tidak jauh dari sana, suara langit terdengar, Yuxin. Murid ada di sini. Dengan suara yang menyenangkan, Sangguan Yuxin, mengenakan giok yang ketat dan sedingin es, terbang keluar dari aula Sangguan dan melayang di depan Fang Zixi. Tuan, apa pesanan Anda? Sangguan Yuxin bertanya. Fang Zixi berkata, Tan Yun pergi ke alun-alun kota Tianmen. Kali ini, karena dia memenangkan permainan 4 keterampilan, saya khawatir murid domain bintang manusia kita akan membencinya. Setelah bertemu dengannya di alun-alun akan ada yang menggertaknya. Yah, kamu melindunginya secara diam-diam, sampai dia kembali ke domain bintang 4 seni. Sangguan Yuxin dengan hormat berkata, murid mematuhi perintah. Setelah itu, Sangguan Yuxin naik ke langit dan menghilang ke langit timur. Selama penerbangan, Sangguan Yuxin menggunakan teknik tembus pandangnya untuk melepaskan kesadaran spiritualnya, menyelimuti Tan Yun, dan mengikuti Tan Yun menuju alun-alun. Kecepatan cepat. Selama penerbangan, Sangguan Yuxin terkejut. Dia menemukan bahwa Tan Yun, tingkat kelima dari Raja Leluhur, terbang dengan kecepatan yang sebanding dengan murid elit tingkat 8 dari Kaisar Leluhur. Aneh, bagaimana mungkin kecepatan terbangnya tidak sesuai dengan ranahnya? Mungkinkah dia tidak hanya berbakat dalam 4 seni, tetapi juga kemampuan untuk lompatan tantangan? Saat ini, di hati Sangguan Yuxin, Tan Yun adalah misteri yang tidak bisa dipahami. Waktu berlalu. Wow! Tan Yun, mengenakan jubah putih, menukik turun dari langit berbintang, terbang ke gerbang bintang, dan melangkah ke kota tanpa ragu-ragu. Sejauh ini, Tan Yun tidak menyadari bahwa Sangguan Yuxin, yang melakukan mengikuti dalam kehampaan. Alasan kenapa Taun tidak tahu sederhana. Tan Yun hanyalah tingkah 5 Raja Leluhur, dan Sangguan Yuxin adalah orang yang kuat di ranah Tao. Melangkah ke alun-alun, mata Tan Yun terpesona oleh cahaya dan bunga. Alun-alun Tianmen bukan hanya terbesar di domain bintang manusia, tetapi juga kota terbesar di seluruh kuil Tianmen. Di dalam kota, trotoar baja dan batu misterius berwarna cian. Di kedua sisi jalan, deretan toko dan paviliun, tidak dapat dilihat sekilas. Dewa langit dan bumi menyelimuti seluruh kota seperti kabut, membuat kota berkabut seperti mimpi, dan keindahan kota seperti memasuki alam mimpi. Tan Yun melihat sekeliling,
tetapi melihat arus murid yang tak ada habisnya dari kuil Tianmen di jalan. Di antara mereka, ada murid domain bintang manusia, domain bintang binatang, dan sejumlah kecil murid domain bintang 4 seni. Tingkat kultivasi terendah dari murid-murid ini juga berada di ranah Raja Leluhur, dan merupakan murid pintu dalam dari kuil Tianmen. Tentu saja, ada murid elit di alam Kaisar Leluhur dan murid inti di alam Kaisar Suci Leluhur. Tan Yun meliriknya, dan seringkali ada murid yang tidak bisa melihat basis kultivasi. Dan murid-murid Tan Yun ini tidak dapat melihat bahwa di antara murid-murid kultivasi, pasti ada murid jenius dari alam suci leluhur, dan murid langsung dari ranah Tao, dan bahkan anak-anak suci dan orang suci dari ranah Tao. Benar-benar makmur, ketika Tan Yun diam-diam menghela nafas, ada suara kejutan dari ketidakpastian di belakangnya, apakah itu putra suci Tan Yun? Tan Yun menoleh ke belakang, di bawah sinar rembulan, tetapi melihat seorang pemuda yang mengenakan kostum seorang murid dalam dari domain bintang V4 seni, yang berada dalam kesempurnaan besar ranah Raja Leluhur, sedang menatapnya. Ini benar-benar Tan Yun. Pemuda yang agak sederhana itu berlari ke Tan Yun dengan penuh semangat dan berkata, "Tan Sengzi, nama saya Zong Tian, saya sangat senang melihat Anda di sini. Jika bukan karena kamu, domain bintang 4 seni kami akan benar-benar hilang." Tan Yun tersenyum dan berkata, "Halo, Saudara Zong." "Bagus." Zong Tian menggaruk telinganya dan bertanya, "Apakah Tan Sengzi di sini untuk membeli sumber daya kultivasi?" "Iya," Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Saudara Zong, ini adalah pertama kalinya saya datang ke kota Tianmen, dan saya tidak mengenalnya." Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Zong Tian menamparkan dadanya dan berkata, "Tan Sengzi, jangan ragu untuk mengatakan apa yang ingin kamu beli, saya kenal dengan tempat ini, saya akan membawamu ke sana." "Ini sangat bagus, ini kerja keras." Tan Yun berkata, "Baiklah, saya ingin membeli beberapa bahan pemurnian dan semacam api." Mendengar ini, Zong Tian menjelaskan, "Tan Sengzi, alun-alun kota Tianmen menjual bahan pemurnian. Toko yang paling terkenal adalah Paviliun Dewa Tao Bao yang dibuka oleh Master Tao dari domain bintang manusia. Dapat dikatakan bahwa Anda memiliki semua yang Anda inginkan, tetapi tentu saja beberapa bahan pemurnian yang sangat langka mungkin tidak tersedia." Tan Yun segera berkata, "Oke, kalau begitu kita akan pergi ke Paviliun Tao Bao dulu." "Oke, Tan Sengzi, tolong ikut aku." Setelah Zong Tian menjawab, dia memimpin Tan Yun dan menuju Paviliun Tao Bao. Dalam perjalanan, Tan Yun mengetahui dari Zong Tian bahwa tempat paling terkenal yang menjual benih api di alun-alun kota Tianmen adalah Paviliun Api Domain Binatang. Tan Yun mengikuti Zong Tian, 2 jam setelah terbang di alun-alun yang terang benderang. Ketika malam gelap, dia tiba di Paviliun Dewa Tao Bao. "Tan Sengzi, ini dia." Zong Tian menunjuk ke Paviliun Dewa Tao Bao yang megah di depannya, yang tingginya puluhan ribu kaki. "Terima kasih, kamu bisa menerima ini sebagai hadiah," kata Tan Yun, mempersembahkan 10.000 batu leluhur terbaik dari cincin leluhur. "Begitu banyak batu leluhur terbaik." Zong Tian melebarkan matanya, dan meskipun matanya mengandung arti menginginkan, dia masih melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. "Tan Sengzi, ini tidak bisa membuat." "Terima itu," kata Tan Yun. "Aku benar-benar tidak bisa menggunakannya, terlalu banyak." Tanpa menunggu kata-kata Zong Tian, ekspresi Tan Yun tegas. "Ini Tan Sengzi." Zong Tian tersenyum jujur, dan setelah menerima 10.000 batu leluhur terbaik, dia memberitahu Tan Yun bagaimana cara pergi ke Paviliun Api, dan kemudian dia mengucapkan selamat tinggal kepada Tan Yun. Setelah Tan Yun memasuki lobi di lantai pertama Paviliun Tao Bao, seorang pemuda dari Paviliun Tao Bao disambut. "Ternyata Tan Sengzi yang datang ke sini. Aku tidak tahu apa yang ingin dibeli Tan Sengzi." Pria muda dari tingkat ke-8 Raja Leluhur buru-buru mendatangi Tan Yun, terlihat sangat hormat. Dari basis kultivasi pemuda itu, Tan Yun dapat melihat bahwa dia adalah murid dari pintu dalam domain bintang manusia. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, "Saya ingin membeli beberapa bahan untuk memurnikan artefak Tao terbaik." "Oke," si kecil mengerti. Ketika pemuda itu menjawab, terdengar tawa keras dari dalam gedung. "Ternyata Tan Sengzi yang terkenal ada di sini, dan saya cukup beruntung untuk bertemu." Tan Yun mengikuti gengsinya,
Tetapi melihat seorang pemuda berjubah emas dengan sosok luar biasa dan sosok luar biasa di ranah kaisar leluhur tingkat ke-7, turun dari lantai 2. "Siapa kamu?" tanya Tan Yun. Pria muda itu mengepalkan tinjunya dan berkata, "Xia Chu Heng, tuanku adalah Dao si Tuan Suci." Ternyata itu saudara Chu, tidak sopan dan tidak sopan. Tan Yun berkata dengan sopan. Chu Heng melengkungkan tangannya dan berkata, "Tan Sengzi, izinkan saya memperkenalkan Anda terlebih dahulu. Lantai pertama paviliun Taobao saya menjual bahan untuk memurnikan artefak Raja Leluhur. Lantai 2 menjual bahan untuk memurnikan artefak Kaisar Leluhur. Lantai 3 menjual bahan untuk memurnikan artefak Kaisar Suci Leluhur. Lantai keempat menjual bahan untuk memurnikan artefak Suci Leluhur. Lantai 5 menjual bahan pemurnian Tao. Lantai 6 menjual artefak pemurnian Dewa Tao. Tentu saja, ada juga senjata sihir jadi yang dijual dari lantai 1 sampai 6. Tan Sengzi, bahan pemurnian yang kamu inginkan, ikuti aku di lantai 6. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan mengikuti Chu Heng menuju lantai 6. Tan Yun bertanya dalam perjalanan, "Saudara Chu, saya mendengar bahwa di paviliun Taobao, Anda dapat mengatakan bahwa ada semua yang Anda butuhkan untuk memurnikan artefak. Bukankah itu dijual?" Chu Heng berkata, "Iya, tetapi aturan istana memiliki perintah. Apakah itu murid biasa atau putra suci atau wanita suci, Anda hanya dapat membeli artefak Dao terbaik dan senjata ajaib untuk menyempurnakan artefak Dao terbaik." "Mengapa?" Tan Yun bertanya dengan santai. Chu Heng menjelaskan, karena senjata ajaib di atas artefak Tao, dan bahan pemurnian yang digunakan untuk menyempurnakan senjata ajaib di atas artefak Tao, sudah menjadi barang berharga. Manajemen senior kuil Tianmen kita harus bertanggung jawab atas sumber daya tingkat tinggi secara terpadu, dan tidak ada toko yang boleh menjualnya. Jadi begitu. Tan Yun bertanya, "Lalu jika saya menemukan sumber daya tingkat tinggi melalui pengalaman, apakah saya harus menyerahkannya?" "Tidak harus demikian, yang Anda dapatkan adalah milik Anda sendiri." Seperti yang dikatakan Chu Heng, dia membawa Tan Yun ke lantai 6. Chu Heng menjelaskan, "Tan Sengzi, ada 3.600 baris rak di lantai 6. 4 baris pertama menjual artefak Tao kelas rendah, kelas menengah, kelas atas, dan kelas terbaik. Di rak setelah 4 baris, ada puluhan ribu bahan untuk memurnikan artefak Tao terbaik. Untuk menghemat waktumu yang berharga, lebih baik memberitahuku dan aku akan membawamu untuk menemukannya." Mendengar ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya dan tersenyum, enak sekali. Pada saat ini, pedang Hong Meng yang melayang jauh di dalam benak Tan Yun bergetar sedikit, dan segera, sebuah suara yang mengandung harapan terdengar dari benak Tan Yun, "Tuan, Anda akan membeli bahan pemurnian untuk membangun kembali kami, bukan?" Sudut mulut Tan Yun sedikit terangkat, dan transmisi suara berkata, "Saya sekarang adalah master artefak Dewa Tao tingkat suci, dan tentu saja saya harus membangun kembali Anda." "Hihi, ini benar-benar hebat." Jinni, Musin, King Ying dan roh wanita lainnya sangat senang. "Tunggu, selama master membeli bahan yang digunakan untuk membuat alat pemurnianmu, aku akan mengubahmu menjadi artefak Tao terbaik." Setelah Tan Yun melewati transmisi suara, dia melihat ke arah Chu Heng dan berkata, "Kakak Chu, aku ingin membeli logam Jinzu Sen Iron dan Jinzu Zinchite. Sepotong Bixin Senzu dari properti kayu 300.000 tahun, dan sepotong Mulan Senmu. Giok jeli hantu dari atribut air, karang daun bijak suci. Api fosil Phoenix, api fosil tulang unicorn. Gigi dewa bumi, besi suci kayu leluhur. Leluhur meteorit atribut angin." Pada saat berikutnya, Tan Yun memberitahu Chu Heng semua 22 bahan pemurnian yang diperlukan untuk 11 pedang Dewa Hong Meng dengan atribut berbeda. Memikirkan pedang pembunuh Hong Meng, yang berisi 11 atribut emas, kayu, air, api, bumi, angin dan guntur, ruang dan waktu, ruang, kematian, dan cahaya, Tan Yun berkata lagi, "Aku juga menginginkan atribut 5 elemen. Angin dan badai petir dan guntur pasir. Kayu bintang ruang waktu dengan atribut waktu dan ruang. Batu sihir penghancur atribut kematian. Lok kehidupan dengan atribut cerah. Oke, itu saja, saya ingin tahu apakah ada di toko." Setelah itu, Tan Yun melihat alis Chu Heng berkerut, dan bertanya, "Mengapa tidak?" "Ya,
Ada, Chu Heng berkata, Tan Sengzi, 27 bahan pemurnian yang Anda sebutkan memang ada. Tapi batu ajaib penghancur dan kayu kehidupan, dua bahan pemurnian yang sangat langka ini, telah disambut dan dipesan. Tan Yun mengerutkan kening, dan segera alisnya terulur dan tersenyum, Kakak Chu, karena orang membuat reservasi, itu berarti belum membayar batu leluhur, kan? Ya, Chu Heng berkata dengan ekspresi malu, tapi tidak ada yang baik, kata Tan Yun sambil tersenyum, ada aturannya. Karena depositnya tidak dibayar, reservasinya tidak valid. Kakak Chu, jual saja padaku. Chu Heng tampak malu dan merenung. Nyatanya, dia mencibir di dalam hatinya, Tan Yun, kamu benar-benar berantakan, biarkan kakak tertuaku menyapu wajahnya dalam permainan 4 keterampilan. Aku ingin melakukannya untukmu malam ini, tapi sekarang sepertinya aku tidak perlu melakukannya. Hahaha, kamu tidak akan pernah membayangkan dalam mimpimu bahwa orang yang ingin membeli batu sihir penghancur dan kayu kehidupan akan menjadi murid terkuat pertama dari domain bintang binatang. Menurut waktu yang disepakati, orang itu akan tiba dalam waktu setengah jam. Aku yakin kamu tidak bisa kembali ke domain bintang 4 seni hidup-hidup. Betul sekali. Identitas Chu Heng tidak sederhana, dia dan Chu Wuhen, saudara tiri dari ayah yang sama. Oke, Chu Heng mengangguk dan berkata, wajah Tan Sengzi diberikan kepada kakakku. Tunggu sebentar, aku akan memberimu 27 bahan pemurnian. Tan Yun sangat gembira, terima kasih, terima kasih. Sama-sama, Tan Sengzi, tolong tunggu sebentar. Saat Chu Heng memunggungi Tan Yun, ada ekspresi membunuh di matanya, dan dia memasuki kelompok rak.